Halo, perkenalkan saya Ayu Anggreni Puspita Dewi. Saya mahasiswa semester 7 dari UP BJJ UT Denpasar. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video praktikum IPA untuk di SD. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengamati dan membuktikan salah satu konsep dasar dalam fisika, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB. Melalui percobaan sederhana ini, kita akan melihat bagaimana sebuah benda bergerak dalam lintasan lurus dengan kecepatan yang konstan. Adapun tujuan dari kegiatan praktikum ini yaitu mengamati dan membuktikan bahwa kecepatan benda dalam gerak lurus beraturan atau GLB bersifat konstan dan meningkatkan pemahaman konsep dasar gerak dalam fisika, khususnya hubungan antara jarak, waktu, dan kecepatan. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini yaitu ada penggaris, ada benang, kemudian ada beban tambahan, stopwatch, ada benang yang sudah diikatkan dengan beban dan katrol tunggal, kemudian ada statif dan klem yang sudah dipasang. Cara kerja pada kegiatan praktikum ini yaitu yang pertama, rakitlah alat dan bahan seperti tampak pada gambar 4.8 yang ada di BMP Praktikum IPA SD. 2. Usahakan agar beban tambahan M tertinggal di ring pembatas bila turun dan naik. 3. Tandai ketinggian beban tambahan M mula-mula sama tinggi dengan titik A. 4. Ukur panjang BC. 5. Biarkan sistem bergerak turun dan naik, kemudian catat waktu yang diperlukan untuk bergerak dari B ke C. 6. Ulangi percobaan sampai 5 kali dengan jarak BC yang berbeda-beda, tinggi A tetap, B tetap, C berubah. Dan yang terakhir, catat datanya pada tabel di bawah ini. Hasil pengamatan pada kegiatan praktikum GLB bisa dilihat pada tabel berikut ini. Gerak lurus beraturan atau GLB merupakan gerak suatu benda yang berada dalam lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap atau konstan. Hal ini berarti benda menempuh jarak yang sama dalam selang waktu yang sama. Kemudian tidak ada percepatan atau perlambatan. Setelah menghitung kecepatan dari setiap percobaan dengan menggunakan rumus V sama dengan S per T, maka diperoleh kecepatan tetap di setiap percobaan yaitu 0,20 meter per second. Data yang diperoleh dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa jarak dan waktu berbanding lurus, kecepatan tetap, tidak ada perubahan dan percepatan. Dengan demikian, data telah memenuhi kriteria gerak lurus beraturan secara ideal. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan praktikum ini yaitu yang pertama, berdasarkan hasil pengamatan dan analisis, gerak benda yang diamati adalah gerak lurus beraturan atau GLB karena kecepatannya selalu konstan pada setiap percobaan. 2. Jarak yang ditempuh meningkat sebanding dengan waktu, yang merupakan ciri dari GLB. 3. Percobaan ini membuktikan bahwa di dalam GLB tidak terjadi percepatan atau perlambatan. Kecepatan konstan dapat dicapai dalam kondisi ideal atau jika faktor dari luar seperti gesekan dan kesalahan ukur dikendalikan. 4. Nilai kecepatan tetap yang diperoleh dalam praktikum ini adalah
0,20 meter per second. Kegiatan praktikum yang kedua yaitu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB merupakan gerak yang lintasannya berupa garis lurus dan kecepatannya selalu berubah secara tetap beraturan serta mempunyai percepatan yang tetap. Tujuan dari kegiatan praktikum ini yaitu mengamati hubungan antara jarak dan waktu pada benda yang bergerak dipercepat dari keadaan diam. Kemudian, membuktikan bahwa kecepatan benda berubah secara teratur dan menghitung kecepatan serta percepatan benda berdasarkan data jarak dan waktu. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan praktikum ini yaitu yang pertama ada katrol gantung tunggal, stopwatch, penggaris, beban gantung 100 gram 2 buah, statif dan klem, benang kasur, dan beban tambahan. Cara kerja pada kegiatan praktikum ini yaitu yang pertama, susun alat seperti pada gambar 4.9 yang ada di modul praktikum IPA SD. Kemudian tentukan dan ukur jarak AB dan BC. Usahakan agar AB lebih besar daripada BC. 3. Biarkan sistem bergerak M1 dan M turun dan M2 naik. Usahakan agar beban tambahan M tertinggal di ring pembatas B. Yang keempat, ukur waktu yang dibutuhkan M1 ditambah M dari A ke B menjadi TAB dan M1 untuk bergerak dari B ke C. Dan yang terakhir, lakukan percobaan sampai 5 kali dengan jarak AB titik A tetap, C tetap, B berubah, dan catat datanya pada tabel berikut ini. Berikut ini adalah tabel hasil pengamatan gerak lurus berubah beraturan dengan 5 kali percobaan. Berdasarkan data hasil pengamatan GLBB diperoleh bahwa 1. Jarak dan waktu meningkat secara bertahap pada lintasan AB yang menunjukkan adanya percepatan. 2. Waktu tempuh untuk lintasan BC cenderung menurun seiring berkurangnya panjang lintasan tetapi tetap menunjukkan adanya perubahan kecepatan. 3. Gerak benda merupakan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan karena kecepatan benda tidak konstan, terlihat dari waktu dan jarak yang berubah secara tidak proporsional. Adapun kesimpulan dari kegiatan praktikum GLBB yaitu 1. Gerak benda yang diamati merupakan GLBB karena percepatan berubah secara teratur selama bergerak di lintasan. 2. Percepatan terjadi saat benda bergerak dari titik A ke B dan B ke C yang ditunjukkan oleh waktu dan jarak yang berubah tidak sebanding. 3. Semakin besar percepatan, maka waktu tempuh akan semakin singkat untuk menempuh jarak yang sama atau bahkan lebih pendek. 4. Praktikum ini membuktikan bahwa benda bermassa tetap dengan gaya konstan akan mengalami perubahan kecepatan secara teratur yang merupakan ciri dari GLBB. Demikianlah kegiatan praktikum gerak lurus beraturan GLB dan gerak lurus berubah beraturan GLBB. Dari percobaan ini kita dapat memahami perbedaan antara gerak dengan kecepatan tetap dan gerak dengan percepatan. Semoga praktikum ini dapat menambah pemahaman kita tentang konsep dasar gerak dalam fisika. Sampai jumpa di kegiatan praktikum berikutnya. Terima kasih.